Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kembali kita akan melanjutkan beberapa hadis yang menunjukkan kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa buka hadis dari Mu'ad ibnu Jabal. Hadis dari Mu'ad bin Jabal. Sebelumnya tentang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat dari Ansar, dari suku Hajraj. Dari Ansar, suku Hajraj, dan beliau masuk Islam ketika masih di usia sangat muda, di usia 20-an, dan sudah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi dai ke daerah Yaman, menyampaikan risalah tentang Islam di usia belum genap sampai 30. Dan Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang direferensikan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sahabat yang lain belajar Al-Qur'an ke beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Khudzul Qur'ana min arba'in." Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Siapa saja? 1, Ibnu Mas'ud. Yang kedua, Ubay ibn Ka'ab. Yang ketiga, Mu'ad bin Jabal. Dan yang keempat, Salim maula Abu Hudzaifah. Salim mantan budak Abu Hudzaifah. 4 sahabat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam direkomendasikan untuk diambil ilmu Quran. Mu'ad menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik himar, naik keledai. Dan himar bagi para sahabat, bagi masyarakat di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti motor. Ada beraneka ragam kendaraan yang mereka miliki, ada yang istimewa seperti onta atau kuda, kayak mobil di tempat kita. Ada yang lebih murah dan itu himar. Karena itulah Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk menyembelih himar. Di antara sebabnya adalah dikhawatirkan himar itu habis dimakan. Sementara kebutuhan masyarakat untuk menggunakan himar sebagai kendaraan sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki himar yang bernama Duldul. Namanya Duldul. Kalau onta Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Qaswa. Kalau himar beliau namanya Duldul. Karena itu hati-hati kalau manggil temannya Dul. Itu sekali saja, jangan double ya. Kalau Duldul, nah ini himar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu, kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya paling tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, hak dan kewajiban terbesar bagi manusia dan hak Allah yang menjadi kewajiban manusia, serta janji Allah Subhanahu wa taala terbesar bagi umat manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dalam dengan sesuatu apapun. Artinya kewajiban hamba terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan
Allah Ta'ala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sementara hak hamba yang dijanjikan oleh Allah adalah alla yu'adziba man la yusyrika bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang dimaksud janji Allah kepada hambanya di sini bukan hamba mewajibkan Allah, karena hamba tidak mungkin mewajibkan Allah. Namun maknanya adalah Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan janji kepada hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu, kemudian Mu'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Boleh enggak saya sampaikan ini sebagai kabar gembira untuk seluruh umat manusia? Boleh enggak saya sampaikan hadis ini kepada seluruh masyarakat? Karena yang penting orang itu tidak berbuat syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Sekalipun dia misalnya pernah melakukan pelanggaran, pernah melakukan kemaksiatan, tapi selama tidak sampai melanggar pelanggaran kesyirikan, dia punya hak untuk masuk surga. Terserah nanti mampir dulu di neraka sekian lama, atau mampir dulu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun yang lama, tapi setidaknya orang ini punya janji untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna alla yu'adziba man la yusyrika bi syai'an, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bisa maknanya tidak disiksa sama sekali, atau makna yang kedua tidak disiksa selamanya. Ada kesempatan untuk dibebaskan dari siksa. Ini sebuah kabar gembira, karena janji yang luar biasa hanya dengan melakukan amal yang mungkin dianggap sederhana oleh manusia. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah, dia bisa mendapatkan janji itu. Maka Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan ini sebagai kabar gembira bagi umat manusia? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubashirhum." Jangan kamu sampaikan ini kepada umat manusia, fayattakilu, nanti mereka akan ngeremehkan masalah agama, ngeremehkan masalah aturan syariat. Akhrajahu fi sahihain, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya. Pertanyaannya, Mu'ad ketika minta izin untuk disampaikan, dapat izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Diizinkan atau tidak? Tidak. Terus kok sampai ke kita? Seharusnya kan Mu'ad bungkam mulut, diam saja, enggak menyampaikan hadis ini, yang bisa dipastikan kita tidak akan bisa mendapatkannya. Tapi kenapa Mu'ad radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini sehingga hadis ini bisa sampai ke kita? Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil bahwa menyembunyikan ilmu itu tidak mutlak sebuah kesalahan. Terkadang menyembunyikan ilmu itu diperbolehkan karena ada maslahat yang lebih besar. Karena ada unsur pendidikan bagi masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad menyampaikan hal ini. Tujuan besarnya adalah agar manusia itu tidak meremehkan aturan syariat, sehingga mereka tetap serius dalam beramal dan tidak hanya mengandalkan yang penting tidak syirik. Yang penting tidak syirik, toh nanti masuk surga. Akan tapi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau takut, merasa khawatir, jangan-jangan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dirahasiakan, ini nanti termasuk di antara bentuk pelanggaran. Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kekang dari neraka. Kemudian tetap disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal. Meskipun andaikan tidak disampaikan, Mu'ad tidak disalahkan. Dan ada banyak sahabat yang mereka merahasiakan ilmu yang mereka miliki. Salah satu di antara sebabnya adalah khawatir nanti bikin ribut di masyarakat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Utitu ya'ain." Saya diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bejana hadis. "Wa'un qad a'taituha ilaik." 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Itulah hadis-hadis Abu Hurairah yang sampai ke kita. Jumlahnya berapa, Pak? 5.000-an hadis, 5.000 lebih.
satu bejana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dan satu bejana lagi dirahasiakan sampai mati. Satu bejana hadis Abu Hurairah yang dibawa oleh Abu Hurairah sampai mati tidak pernah kita ketahui. Itu hadis tentang apa? Dan hadis itu hilang bersama hilangnya pemiliknya. Apakah berarti Abu Hurairah khianat sehingga merahasiakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai ke kita? Bagi sebagian mahasiswa, alhamdulillah mengurangi beban hafalan. Wah. Kalau hadisnya Abu Hurairah yang disampaikan saja jumlahnya 5.000 lebih, lah ini yang belum disampaikan berapa? Kalau semuanya harus dihafalkan. Ya. Namun maksud Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini, beliau merahasiakan hadis ini tentu saja bukan karena beliau ingin merahasiakan ilmu, tapi ilmu ini tidak ada manfaatnya. Kalaupun orang tahu, tidak membuat orang semakin bertakwa, tidak membuat orang semakin rajin dalam beribadah. Karena tahu dan tidak tahu dalam hal ini sama saja. Dan bisa jadi kalau tahu, mungkin membuat masyarakat semakin onar, semakin gak karuan. Karena mengetahui sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Yang dimaksud hadis Abu Hurairah yang dirahasiakan itu adalah hadis tentang ramalan masa depan. Besok akan ada pemberontakan yang dilakukan oleh A, pembunuhan antara A dan B, nanti perebutan kekuasaan ini, nanti ada ini, ada itu, dan seterusnya. Semua peristiwa hebat yang terjadi sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, yang itu kalau kita tahu ngefek bagi takwa kita enggak berpengaruh. Agama seseorang tidak bertambah dan tidak berkurang gara-gara mengetahui hadis itu. Namun bahkan dikhawatirkan nanti kalau ini sampai bocor di tengah masyarakat yang mereka tidak paham dengan duduk masalah, dia bisa jadikan hadis itu sebagai sumber keributan. Atau bahkan bisa jadi Abu Hurairah dipenggal kepalanya gara-gara menyampaikan hadis itu. Ini bagaimana pertimbangan para sahabat, cerdasnya para sahabat ketika mereka menyampaikan ilmu. Dan ini jadi prinsip umum bagi mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Fa innaka la tuhadditsu qauman bi haditsin la yablughu uquluhum illa kanat 'alaihimul fitnah." Terkadang kalian menyampaikan sebuah pengajian kepada masyarakat yang akalnya enggak gaduk, akalnya enggak bisa jangkau, maka jadi sumber fitnah bagi mereka. Wah, ini gara-gara ngaji malah jadi enggak karuan. Jadi makin radikal ya, jadi makin galak, jadi makin sok tahu dan seterusnya. Gara-gara akalnya enggak sampai, dia mendengarkan pengajian yang belum bisa dia pahami secara utuh, membuat dia semakin tersesat. Dan betapa banyak kaum muslimin mengalami seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, orang untuk bisa jadi ISIS itu melalui cuci otak dulu, pengajian dulu itu. Dan itu waktunya lama untuk kemudian bisa jadi kader inti ISIS. Semakin lama di laundry, makin lama ISISnya, makin matang ISISnya, makin galak, makin sangar, begitu ya. Seperti itu pula untuk semua aliran-aliran radikal, Khawarij. Mereka juga melalui pengajian. Makin matang pengajiannya, makin galak. Karena terkadang ada pengajian yang justru membuat orang semakin terfitnah. Karena itulah dia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ulama rabbani, ulama yang bijak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kunu rabbaniyina, sebagaimana firman Allah, dan jadilah kalian rabbaniyun. Kata Ibnu Abbas, alimun rabbani alladhi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibariha. Alim rabbani, seorang ulama rabbani adalah ulama yang mengajarkan kepada masyarakat ilmu yang dari dasar-dasar dulu, yang ringan-ringan dulu, sebelum ilmu yang jelimet, yang susah untuk difahami. Maka kalau kita belajar kok disuruh mulai dari dasar, ya, itu enggak usah malu. Memang kalau belum saatnya yang tinggi, ya jangan menggapai yang tinggi. Belum sudah belajar usul fikih, keduren lenjangkau sampai kemudian kalau ngomong
sok keduren. Alimun Rabbani itu yang dikaji dari dasar dulu. Yang kira-kira dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kemudian bertahap sedikit demi sedikit sampai orang itu terdidik untuk kemudian siap menerima ilmu yang lebih tinggi. Berarti alasan Mu'adz hadis ini disampaikan apa? Pertama, hadis ini adalah kabar gembira bagi umat Islam. Yang kedua, beliau takut kalau ini disembunyikan, nanti termasuk di antara bentuk menyembunyikan kebenaran. Yang diancam oleh Allah akan diikat dengan tali kekang dari neraka. Kemudian kita akan lanjutkan fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Di situ ada bagian yang tidak bisa kita baca, Pak ya. Fawaid, yaitu pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari setiap bab, karena pelajaran itu sudah kita sisipkan dalam setiap penjelasan untuk poin ayat dan hadis yang kita baca. Kita masuk bab 2. Halaman berapa, Pak? Halaman 20. Halaman 20 ya. Baru sampai halaman 20 ya. Ini 4 kali pertemuan. Ya. Berarti sehari 5 halaman. Alhamdulillah. Kalau enggak dikaji pasti enggak dibaca itu ya. Coba biarkan kitab itu di rumah. Enggak usah ikut kajian, pasti tidak dibaca. Kita lanjutkan keutamaan tauhid dan kemampuan tauhid untuk menjadi kafarah bagi setiap dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah manusia yang akan mendapatkan jaminan al-amnu, keamanan, dan merekalah al-muhtadun, manusia yang mendapatkan petunjuk. Ada 2 amal dan ada 2 janji. Amal pertama apa? Iman. Amal yang kedua, meninggalkan kezaliman. Janji pertama, mendapatkan keamanan. Janji yang kedua, mendapatkan hidayah. Maka ini 2 pasangan. Orang yang dia berusaha menjaga iman dan meninggalkan setiap kezaliman, dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ayat ini ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, konteksnya bercerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Kaumnya bantah Ibrahim, "Kamu itu jangan wani-wani karo berhala, engko ndak kualat. Kowe kok dadi wong kurang ajar karo Tuhan-Tuhan kita." Akhirnya Ibrahim mengatakan, "Lah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih aman hidup di dunia dibandingkan saya yang berusaha menegakkan tauhid. Lalu siapakah yang lebih berhak untuk dapat keamanan? Orang yang berlindung kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, ataukah berlindung kepada selain Allah dengan menyekutukan, dengan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan? Tentu jawabannya, mereka yang lebih mendekatkan diri kepada Allah lebih berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan. Karena itulah hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara semua agama untuk memaksa manusia agar mereka mau tunduk kepada Tuhannya adalah dengan cara ancaman ketakutan. Karena itu syirik dibangun juga pakai ancaman ketakutan. Islam juga demikian, mengajarkan umat manusia untuk beribadah kepada Allah, salah satunya dengan ancaman dan ketakutan. Orang-orang syirik, orang-orang musyrik, ketika mereka mengajak manusia untuk berbuat syirik, maka mereka memberikan banyak ancaman. Ya, kita bisa lihat orang musyrik itu ada satu ancaman yang menjadi andalan, nanti tidak kualat, sedikit-sedikit kualat.
melakukan ini jangan nanti tidak kualat. Ini jangan nanti tidak kualat. Semuanya serba diancam dengan kualat. Dan itu yang dijadikan sebagai alasan orang musyrik untuk menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yukhawwifunaka billadzina min dunillah." Mereka menakut-nakuti kamu wahai Muhammad dengan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti titani Muhammad kualat gara-gara menghina Lata, menghina Uzza, menghina Hubal dan seterusnya. Lihat nanti Muhammad akan kualat. Ini ancaman orang musyrikin. Makanya mereka melarang kaum muslimin untuk mendakwakan Islam. Di antara caranya adalah mereka ditakut-takuti nanti tidak kualat. Sama seperti kita, Pak. Di zaman kita sebagian besar orang yang merutinkan kesyirikan. Salah satu sebab mereka melakukan itu adalah karena takut kualat. Ini kalau enggak diparani kuburannya, enggak didatangi kuburannya, nanti bisa ngamuk itu yang punya kuburan. Tonggone kuburan ratau mampir kuburan. Nah, dan seterusnya. Maka kita harus melestarikan segala bentuk pemujaan kepada penghuni kubur. Nanti tidak orangnya ngamuk. Alasannya kualat. Ada yang mengagungkan kuburan wali, ada yang mengagungkan kuburan raja-raja Mataram, ada yang mengagungkan petilasan-petilasan dan yang lainnya. Itu alasan utamanya kualat. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunillah. Mereka menakut-nakutimu wahai Muhammad dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tadi. Sama persis dengan apa yang terjadi pada umatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin agar mereka membantah pernyataan orang kafir itu adalah alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi seluruh hambanya? Maka kita tidak perlu takut dengan semua model kualat-kualat itu. Dan ahli tauhid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ahli tauhid itu menjadi manusia yang paling merdeka. Sementara orang musyrik adalah manusia yang paling penakut di muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, orang musyrik itu semuanya serba ketakutan. Ini ulan suro, hati-hati, rentuk ngadakno, semuanya takut. Baru hanya menghadapi bulan suro saja sudah takut. Nanti jangan mengadakan acara di Geblak Simbah, kodak kualat. Geblak sudah takut lagi. Apalagi, Pak? Nanti kalau lihat apa yang menakutkan, takut lagi. Semuanya serba ditakut-takuti. Makanya tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Mereka kalau lewat pakai nyun sewu. Kemudian apalagi pakai nyun sewu lagi. Mau masuk rumah yang tidak berpenghuni, masuk nyun sewu. Dia menghinakan dirinya di hadapan jin, padahal manusia lebih mulia daripada jin. Contoh bagaimana manusia itu, orang musyrik itu lebih penakut dan menjadi manusia yang paling penakut di muka bumi ini. Semakin syirik, makin wedenan, Pak. Makin penakut. Di saat yang sama, mereka sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa sudah punya perewangan, ya. Merasa punya khodam, ada yang melindungi dan seterusnya. Inilah bagaimana hakikatnya kesyirikan, ya. Sampai mengubah rasa takut seseorang. Seharusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada selain Allah. Sebaliknya orang mukmin rasa takutnya kepada Allah dan mereka menghinakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih berhak untuk dapatkan jaminan keamanan? Tentu jawabannya adalah yang kedua. Karena itulah Allah mengatakan di sini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang mukmin yang meninggalkan semua kezaliman, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dan dapat hidayah. Baik. Ketika para sahabat turun ayat ini, ya, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena di sini Allah mengatakan siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, ada enggak manusia yang tidak pernah berbuat zalim? Ada enggak manusia yang bersih dari semua tindakan kezaliman? Rasanya kok mustahil. Padahal itu syarat untuk bisa mendapatkan apa? Jaminan keamanan dan hidayah. Terus berarti kita sebentar lagi akan dibinasakan, enggak aman. Dan dari mana kita bisa dapat hidayah? Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam tasma'u qaula 'abdin salih, inna syirka la dzulmun adzim." Tidakkah kamu mendengar firman Allah ketika menceritakan nasihat seorang hamba yang saleh? Siapa itu? Luqman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Luqman dengan abdun saleh, bukan nabiyun saleh. Karena Luqman bukan nabi. Tidakkah kamu mendengar nasihat Luqman? Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga yang dimaksud orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, menurut penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaksud dengan tafsir Nabawi, maknanya adalah tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu orang yang mendapatkan keamanan dan dapat hidayah. Anda bisa buktikan. Kalau Bapak Ibu berusaha membersihkan semua unsur kesyirikan dalam ibadah kita, kita akan menjadi manusia yang sangat aman dalam hidup di dunia. Ya. Aman di dunia. Kemudian di sini ada dua janji, al-amnu dan hidayah, jaminan keamanan dan hidayah. Di mana janji ini diberikan? Jawabannya dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan pelindungan bagi orang ini. Keamanan di akhirat, Allah jamin dia dijauhkan dari neraka. Hidayah di dunia, Allah mudahkan dia untuk menggapai kebenaran. Hidayah di akhirat bentuknya apa? Dimudahkan menuju surga. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ulama membagi iman itu menjadi dua. Sama seperti ini ya. Kalau misalnya ada dosen yang dia menyampaikan kepada mahasiswa, siapa yang ujiannya bagus nanti tak kasih nilai bagus. Maka ada yang dinilai 100. Karena apa? Bagus semuanya. Ada yang kurang dari itu. Sampai ada yang tidak dapat nilai, cuma 0. Karena sudah tidak ada unsur bagusnya sama sekali. Seperti itu pula ketika Allah membalas orang mukmin. Ada yang dinilai sempurna dan Allah kasih balasan sempurna. Ada yang kurang sesuai dengan tingkatannya. Karena itu dari ayat ini ulama membagi iman jadi dua. Yang pertama adalah al-iman al-mutlaq. Iman mutlak. Artinya iman yang sempurna. Itulah iman yang sama sekali tidak kecampuran unsur kedzaliman. Baik kedzaliman kepada Khalik, kedzaliman kepada makhluk, maupun kedzaliman kepada dirinya sendiri. Dan ini seperti yang dialami oleh para nabi. Mereka manusia yang ghafarallahu dzunubahum ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang telah lewat dan yang akan datang. Maka para nabi itu mati masih membawa dosa enggak? Tidak. Meskipun terkadang mereka menyesali kesalahannya di masa silam, tapi bukan berarti karena mereka tidak diampuni. Namun karena mereka mengingat kesalahannya di masa silam di hari akhir. Mereka dapat, orang yang imannya mutlak, mereka akan mendapatkan al-amnul mutlak wal hidayah mutlak, mendapatkan jaminan keamanan sempurna dan hidayah yang sempurna.
Ini tingkatan yang tertinggi. Kemudian tingkatan yang kedua namanya mutlaqul iman. Namanya mutlaqul iman. Artinya ada iman tapi tidak sempurna. Cuman ada setengahnya atau seperempatnya atau 2/3-nya. Ada tapi tidak sempurna. Istilahnya apa tadi? Mutlaqul iman. Berarti imannya masih kecampuran unsur kedzaliman, tapi tidak sampai menghilangkan semuanya. Artinya unsur kedzaliman di situ selain kesyirikan. Karena kalau unsur kedzalimannya kesyirikan, semua imannya hilang. Kemudian balasan yang Allah berikan juga mutlaqul amni dan mutlaqul hidayah. Balasan yang Allah berikan jaminan keamanan yang tidak mutlak, artinya bisa jadi dihukum dulu diazab dulu di akhirat, baru kemudian bisa mendapatkan surga. Dan hidayah yang mereka terima juga tidak mutlak. Terkadang masih kepencut dengan aliran-aliran sesat, atau kita masih melanggar banyak maksiat, karena hidayah yang ada dalam diri kita tidak sempurna. Karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang kita kerjakan berbanding lurus dengan balasan yang Allah berikan. Amal enggak sempurna, balasannya tidak sempurna. Kemudian pelajaran penting dari ayat ini yang bisa kita dakwahkan kepada yang lain. Kalau kita mau jadi orang baik, maka jangan nunggu nanti biarkan Allah yang ngasih petunjuk kepada saya. Terus kapan mau sholat? Ya biarkan saja Allah yang nanti akan jadi ngasih petunjuk kepada saya. Iki mau alasan ragelem salat. Ya. Kalau mau Allah ngasih petunjuk kepada kamu harus mendekat ke petunjuk. Karena janji Allah akan memberikan petunjuk bagi mereka yang berusaha mendekat kepada petunjuk. Mereka menjaga iman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Banyak orang yang beralasan demikian, dan ini alasan ramutu gitu ya. Kenapa enggak berjilbab? Ya, saya belum dapat hidayah. Maksudnya apa? Ramutu banget. Kan kamu sudah tahu jilbab itu wajib. Dari mana kok bisa beralasan belum dapat hidayah? Biarkan Allah yang ngasih hidayah kepada saya. Nah, kalau enggak pernah nyoba terus gimana dapat hidayah? Kenapa enggak sholat? Nah, biarkan Allah yang ngasih hidayah kepada saya, enggak usah. Ini apa-apaan ini? Saya belum dapat hidayah. Loh, kamu kan tahu kalau sholat itu wajib, itu bukan hidayah. Hidayah ya. Semua informasi yang kita terima itulah hidayah. Informasi kebenaran. Nah, kalau kamu ingin dapat hidayah, mendekatlah ke hidayah. Kerjakan sholat dulu, nanti hidayahmu akan dikasih. Kalau enggak pernah nyoba, malah makin jauh ditinggalkan. Inilah tabir hidayah. Dan hadirin dimuliakan Allah, semua maksiat itu punya alasan. Semua maksiat punya alasan. Sampai wong mendem sekalipun itu punya alasan. Ada anaknya kiai yang dia tukang mendem, diingatkan, bocah kok mau ngombe. Wong urip ki ya mung mampir. Ya. Tapi seperti itulah bisikan setan, agar orang semakin bertahan dalam kemaksiatannya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Rawahul Bukhari Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi 5 hal, siapa yang menyatakan persaksian 5 hal,
Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, semata Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kalimat la syarikalah itu sama persis dengan la ilaha illallah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu hanya semata dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu berarti di situ sama dengan apa? Kalimat apa? Illallah. Kalau la syarika sama dengan kalimat la ilaha. Maka la ilaha illallah kalau ditambahi wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah ini penegasan makna. Ini yang pertama, dia bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, dia bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Beliau hamba karena beliau tidak punya sifat ketuhanan. Maka kalau ada orang yang menjadikan beliau layaknya Tuhan, dia berbuat syirik. Meskipun yang menjadi objek kesyirikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu, beliau rasul utusan Allah karena beliau mengemban wahyu, sehingga beliau wajib ditaati secara mutlak. Wajib ditaati secara mutlak. Status beliau sebagai hamba tidak boleh disembah. Status beliau sebagai rasul wajib ditaati secara mutlak. Karena mentaati utusan Allah berarti mentaati yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua ini tidak boleh dipisahkan. Orang tidak boleh mengatakan ikuti Quran dulu baru hadis. Keliru, Pak. Quran dan hadis dua-duanya wajib diikuti seimbang. Kalau orang berprinsip apa yang ada dalam Quran amalkan, kalau enggak ada jangan diamalkan. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Quran, maka hadisnya dibuang. Ini prinsip yang salah kaprah, ya. Dan tidak mungkin hadis dan Quran itu bertentangan. Hadis dan Quran tidak mungkin bertentangan. Kenapa tidak mungkin? Sumbernya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena sumbernya sama, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bentuknya beda. Yang satu Al-Qur'an, yang satu hadis. Sisi bedanya apa, Pak? Sisi bedanya apa? Yang satu firman Allah, kalam Allah, yang satu kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang satu punya keistimewaan jika dibaca, membaca satu huruf pahalanya 10. Tapi kalau yang satu kalau dibaca ada pahalanya enggak per huruf? Enggak ada. Pahalanya kalau ngaji, mengkaji hadisnya itu pahalanya. Tapi kalau pahala per hurufnya enggak ada. Anda baca hadis enggak dapat pahala per huruf. Yang satu punya aturan khusus ketika membaca, maka baca Quran ada aturan tajwidnya. Kalau hadis enggak perlu. Anda enggak perlu baca hadis. Man syahida an la ilaha illallah. Wah, ini harus mat wajib. Nah, di sini ikhfa dan enggak perlu, ya. Tidak ada aturan seperti itu. Baik, ini konsekuensi ketika kita mengakui beliau sebagai hamba dan rasul. Disebut hamba kenapa, Pak? Kenapa? Tidak memiliki sifat ketuhanan sehingga tidak boleh disembah. Disebut rasul kenapa? Karena beliau mengemban wahyu sehingga wajib ditaati secara mutlak. Wajib ditaati secara mutlak. Wa anna Isa, yang ketiga, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya.
sama seperti statusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita mengakui hal itu. Beda dengan orang Nasrani yang mereka kebingungan untuk mendudukkan Isa. Isa ini yang cocok dijadikan Tuhan ataukah manusia biasa ataukah manusia antara Tuhan dan manusia. Mau dijadikan Tuhan kok bukan Tuhan, dijadikan manusia biasa kok nggak punya bapak, akhirnya dijadikan antara manusia dan Tuhan. Mereka sebut dengan Ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu, dan Isa adalah kalimatnya, kalimat Allah. Alqaha ila Maryam, yang Allah berikan kepada Maryam, yang Allah sampaikan kepada